Upacara persembahan dimulai. Baiklah, baiklah. Semoga Raja Naga melindungi kita. Bebas dari penyakit dan bencana. Panen melimpah. Semoga Raja Naga melindungi kita. Semoga Raja Naga melindungi kita. Mereka yang mendapat berkah Raja Naga bisa terhindar dari bencana. Siapa yang tidak menghormati Raja Naga di sini? Raja Naga apa sih? Bukankah cuma patung batu rusak? Kamu bisa saja menipu rakyat supaya percaya. Aku tidak percaya hantu dan dewa. Kamu juga ikut campur sama aku. Semua makhluk akan mati kehausan. Di dunia pasti ada bencana. Berani sekali kamu. Raja Naga selalu bijaksana dan penyayang. Mana ada bencana begitu? Siapa yang menyebar fitnah di sini? Hei, tunggu aku dulu. Hahaha. Kalau kamu tidak percaya, bencana pasti akan datang. Anak muda ini sangat tidak sopan. Ini harus bagaimana? Kita harus banyak berdoa kepada Dewi Kuan Im. Semakin banyak dewa yang dipuja, pasti ada pelindung. Pelindung Dewi Kuan Im, beraninya kamu berani. Pernikahan Raja Naga, dunia akan damai. Kalau ingin damai, aku akan mempersembahkan gadis muda untuk Raja Naga. Semua bisa melindungi keselamatan semua makhluk. Dari wajahnya, sepertinya bukan orang hidup. Omong kosong terus, lihat tuh. Aduh, tidak ada babi malah kabur. Bibi mereka pasti satu kelompok. Nona, apakah kamu mencari aku? Nona apa sih? Keluargamu semua itu nona-nona. Aku ini pejabat kantor kabupaten. Tangan kanan Jin Xiu yang jahat. Lihat penampilanmu ini. Sudah tahu kamu satu kelompok dengan kepala kuil itu. Ayo ikut aku kembali ke kantor kabupaten. Cuma gaya-gayan saja. Setelah sekian lama, kamu masih belum dewasa. Laner. Kak cucu, kamu baik-baik saja. Bagaimana dengan Miao Zhu? Sudah baik. Aku takut ini jebakan untuk mengalihkan perhatian. Jadi aku pulang dulu untuk melindungimu. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Kalian berdua ini sampah. Kalian buat wajah tua ini jadi malu. Aku ini pejabat tinggi yang dipindahkan dari Dalisi. Aduh, Tuan. Aku sudah bilang tahun ini di Wandian Kabupaten tidak aman. Selalu ada cerita hantu dan pembunuhan. Festival Jilong tahun ini harus tetap berjalan. Tapi Anda malah bersikeras mendukungnya. Bukankah aku sudah suruh kalian berdua jaga rakyat? Tapi sekarang ada dua rakyat yang mati dan satu terbunuh. Dan di kuil Raja Naga, sudah ada 32 pengikut yang lumpuh dan mati rasa. Kalian ini bagaimana bisa jadi pegawai? Saya mohon maaf atas ketidakmampuan saya, siap menerima hukuman. Turun, turun, turun. Bangun. Aku gagal jadi pegawai, malah membahayakan nyawa orang. Maaf, aku akan tunjukkan satu silsilah leluhur. Daripada sedih sendiri, mending berlayar saja. Bangun, bangun, bangun. Percaya pada dirimu sendiri. Otot dadamu lumayan juga. Pergi menyelidiki kasus.
Wow. Hahaha, ayo sini. Eh, Lanner, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku Zanyan, orang yang serius loh. tentu aku datang untuk menyelidiki kasus. Datang ke sini untuk menyelidik. Kamu cewek, masa boleh begini? Aku merasa pasar ini ada yang aneh. Hari itu kita lihat seorang gadis di altar. Tubuhnya ada aroma santan kelapa yang sangat kuat. Itu berarti gadis itu sudah dirias dengan sangat rapi. Aroma kelapa yang khas seperti itu. Tercium seperti kayu gaharu. Tapi ada aroma lain yang berbeda dari gaharu. Mungkin aku sudah lama berpakaian pria. Jadi kurang paham dengan parfum wanita. Tapi aku rasa wanita di sini yang paling unik. Nona ini. Ada rasa familiar di antara alismu. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tamu, kalimatmu seperti ini aku sudah dengar berkali-kali. Mending nanti saja. Kamu ceritakan sendiri padaku. Ayo. Wah, parfum Nona Peony ini. Benar-benar halus, Tuan. Cantik sekali. Mending dekat sedikit, biar aku cium dengan baik. Zanxiong, kamu mau ikut tidak? Tidak perlu, haha. Ini harus bayar tambahan loh. Nona Peony pamit dulu. Apa dua orang ini bukan pakai lengan pendek ya? Ah, Ah. ah, ah, ah. Ah, ah. Kenapa kamu diam-diam masuk kamar aku lagi? Omongan apa itu? Kamu adik angkatku, aku tidak boleh apa? Jangan asal bicara. Panggil kakak dulu deh. HMPH. Cewek kok nggak ada sopan santun. Mulutmu ini jangan sampai bocorkan identitasku. Kalau tidak, kamu bakal kena. Kenapa marah begitu? Ayo ngomong, pagi-pagi begini. Ada apa sama aku? Hampir lupa. Orang penting nyuruh kamu, ayo ikut aku cepat. Di siang bolong kok bisa terjadi hal seperti ini? Sungguh, ini sudah kejadian yang keberapa bulan ini? Ayo. Sudah pernah bertemu dengan Tuan Lin Kabupaten. Sudahlah. Cepat cari tahu penyebab kematiannya. Laporkan ke atasan.
Astaga. Kamu nggak apa-apa. Brengsek. Bro, kamu baru buka satu mayat saja sudah ketakutan begini. Kamu bisa nggak sih? Ini namanya Gunung Makan Darah Barat. Kamu juga percaya kabar burung soal Gunung Makan Darah Barat itu? Yang disebut Gunung Makan Darah Barat. Bukannya cuma ada orang yang sok-sokan bikin suasana serem. Pak Kepala Kabupaten, saya pasti akan cari tahu siapa yang sebenarnya bikin onar. Nggak usahlah. Orang ini tiba-tiba meninggal secara mendadak. Luo Jiangsong. Laporkan saja. Brocu, kamu kenapa? Aku lagi ada masalah yang bikin aku gelisah. Mungkin aku bisa bantu kamu menghilangkan beban itu. Kita cuma orang biasa, meski nggak bisa selesaikan semua ketidakadilan di dunia ini. Tapi hatiku benar-benar nggak tenang. Tuan sudah beberapa kali menyelamatkanku dan memperlakukanku dengan baik. Orang baik seperti Tuan pasti bisa meraih kesuksesan besar. Nona Meixiang, aku dengar Brocu sedang menyelidiki kasus. Apakah kamu bersedia membantuku satu hal? Aku cuma wanita penghibur. Mana mungkin bisa bantu kamu? Ini soal Tianxian Pavilion. Aku merasa Nona Mudan dari Tianxian Pavilion agak mencurigakan. Bisakah kamu? Mudan adalah bintang utama Tianxian Pavilion dan juga pengelola di sana. Kalau kamu suruh aku menyelidikinya, sepertinya nggak tepat. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Mayatnya hilang. Mayat di altar tidak dibawa kembali ke kantor polisi kabupaten. Malah dibakar. Waktu itu warga terlalu panik, menyenggol lilin di sekitar altar. Kami baru sadar setelah memadamkan api. Mayatnya juga sudah terbakar. Tanpa mayat, berarti juga tanpa bukti. Ini jelas sudah direncanakan sebelumnya oleh seseorang. Sekarang masih ada warga yang datang ke sini untuk sembahyang. Sejak kejadian kematian terakhir, warga tidak lagi datang ke kuil naga. Kadang-kadang di seberang jalan, mereka cuma melihat ke arah kuil naga dan sembahyang dari jauh. Kalian pergi periksa kuil naga. Kalau ada temuan, langsung laporkan ya. Utusan kaisar tiba-tiba meninggal mendadak. Gandaku dan peraku juga entah kemana. Kamu kasih tahu aku. Dia dibunuh oleh Gunung Xiao. Kamu masih berani panggil aku kaisar marah. Kamu mau menipu aku mati, ya? Hahaha. Baik, baik, baik. Diam saja, ya. Panggil orang. Aku, Suan Qianlong, Komandan Luo Changfeng, masuk ke aula. Suan Qianlong tidak mengizinkan Luo Changfeng menemui kaisar. Kalau sering memberhentikan orang ini, metodenya kejam dan tanpa ampun. Berbagai kasus yang tidak adil di tangannya banyak sekali. Kalau urusan ini dia yang tangani, takutnya tidak tepat, ya. Demi kaisar, pikirkan baik-baik lagi. Hahaha. Kenapa? Terlalu mulus. Kenapa? Mahaguru, Anda takut. Hahaha, kaisar. Sepanjang hidup saya selalu bersih tanpa noda. Bagaimana bisa takut? Hanya saja orang ini adalah pengkhianat. Anak Chu Zixiong. Berpikir licik. Jangan mudah percaya. Saya mendapat anugerah dari kaisar, diangkat sebagai anggota istana, diberi nama keluarga kerajaan Luo. Setia sepenuh hati pada bendera besar. Dari mana bisa berpikiran licik? Pikiran yang berbahaya ini. Siapa sebenarnya yang ingin membersihkan kaisar? Kaisar pasti sudah gelisah di dalam hati. Saya, Qianlong, posisi komandan sejarah. Luo Changfeng melapor kepada Paduka. Kaisar. Apa Anda benar-benar ingin mengabaikan aturan istana, melewati dalih si pengadilan tinggi? Menggunakan posisi Qianlong untuk menangani urusan ini. Bagaimana menurutmu, Yang Mulia? Kalau
Saya tidak mengizinkan. Uang dan beras itu. Semua itu adalah urusan pribadi Kaisar. Kaisar, kesehatan tubuh Anda yang utama. Makan pil lampu suci saja, ya. Saya akan patuhi perintah Kaisar dengan sungguh-sungguh. Luo Changfeng, kamu lebih baik patuhi aturan istana. Jangan bertindak semena-mena. Kalau Tuan Xiao takut saya menemukan sesuatu yang merugikan Tuan. Lebih baik sungguh-sungguh memohon pada saya. HMPH, orang yang melawan saya akan bertemu Raja Neraka di malam hari. Kalau kamu patuh pada perkataan saya. Baiklah, kalau tidak tahu diri. Saya akan antar kamu langsung bertemu keluargamu. Taoer, kali ini kita ada tugas apa? Pakai baju ini, bukan untuk meremukkan wibawa kamu sebagai penguasa neraka yang memikat jiwa. Sebenarnya wibawaku baru terlihat kalau pakai seragam resmi. Ah iya, memang benar kata kamu. Hahaha, silakan bicara. Kapan kamu mau belajar dari Jin Qiang? Belajar apa dari dia? Jin Qiang di mana? Tuan, bersiap untuk bertindak. Ya, saya mengerti. Mulai sekarang saya tidak akan sembarangan bicara lagi. Juga tidak akan menjilatmu dengan berlebihan. Apalagi terhadapmu. Luo Changfeng, kamu tidak penasaran siapa aku? Orang mati mana ada perbedaan garis keturunan. Berani-beraninya memakai nama neraka sembarangan. Ikut aku ke alam baka, ya. Kamu kira kamu bisa? Untuk. Sudah bilang berkali-kali, kamu benar-benar ingin mati dengan tenang. Tanpa mereka itu. Tuan Qianlin memang benar-benar ya. Kamu bilang pembunuhnya belum tertangkap. Buat apa minum minuman keberuntungan? Ah. Hem. Hah, berani sekali. Berani-beraninya terang-terangan mengganggu pejalan kaki di jalan. Aku akan bawa kamu kembali sekali. Ah. Bukankah ini orang yang kabur bersama kepala kuil waktu itu? Ternyata datang menyerahkan diri sendiri. Tunggu dulu. Ini sepertinya ciri-ciri keracunan. Siapa yang meracuni begitu kejam? Ah, sudahlah. Kamu bawa dulu pulang, nanti kita bicarakan lagi. Bawa dulu pulang, nanti kita bicarakan lagi. Wah, ganteng sekali. Ada otot perutnya juga.
Ah, kamu mau ngapain? Aku ini di mana? Tuan, Ini kamu yang menyerahkan diri sendiri. cepat lepaskan aku. Baiklah. Kamu panggil aku saja. Kamu panggil aku juga tidak akan ada yang datang menemui kamu. Kotor dan memalukan. Jujur saja. Kenapa waktu itu kabur bersama kepala kuil, bahkan menantang petugas di hutan bambu? Enak atau tidak akan aku jawab. Tidak akan aku jawab. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Mau bicara atau tidak? Tidak apa-apa, ini memang kamu yang cari sendiri. Pada rapat hari ini aku hanya akan bicara 3 poin. Poin pertama adalah harus melaksanakan poin kedua dengan ketat. Poin kedua adalah harus menegakkan poin pertama dengan baik. Ini mesin rancangan pembunuh ya. Berbicara tentang jurus-jurus mesin yang tidak berguna. Kecilkan suara, jangan sampai dia dengar. Kalau dengar, kenapa? Ingat identitasmu. Kalau tidak ada petugas, 5 lapis perlindungan ini akan menjaga kamu. Masalah kamu menyamar jadi laki-laki pasti sudah ketahuan lama. Ini poin kedua. Oke tante. Sekarang kamu sudah berkembang sampai memikirkan aku dengan sangat detail. Untuk poin yang lain. Poin pertama dan kedua. Utamanya untuk poin ketiga. Luo, waktu itu kamu di penjara, apa yang kamu lakukan dengan Lu Changfeng? Aku dengar dari Kuncai. Melaksanakan dengan ketat. Penjahat itu disiksa sampai mengaku. Dipukuli sampai mengaku atau semacamnya. Rapat hari ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Luo Changfeng dijuluki orang yang menakutkan seperti Raja Neraka. Kamu interogasi dia. Dia sehebat itu, ya. Saya sudah selesai bicara, loh. Ahahaha. Tentu saja. Saya sudah bilang berapa kali. Panggil saya Yuan Dali Si Shaoqing. Sekarang Heming Yuan, Bupati Wan Nian Xian. Ayo katakan. Tentu di luar ada seorang pria yang memukul drum menuntut keadilan. Suruh dia masuk. Yang mulia yang adil. Tolonglah beri keadilan untuk saya. Istri saya, Nyonya Cui. Bisa dibilang dia secantik ikan yang tenggelam dan burung yang terbang pergi. Cantik seperti bulan yang tersembunyi dan bunga yang malu-malu. Wajahnya cantik jelita, bak bunga dan bulan. Kami baru menikah beberapa hari. Saya bahkan belum punya anak. Tapi dia tiba-tiba saja. Tiba-tiba pergi. Yang mulia, tolong beri keadilan untuk saya. Melihat kondisinya, sepertinya dia tidak terlalu sedih. Mungkin pria itu memang jarang menunjukkan air mata. Sudah, jangan menangis lagi. Siapa namamu? Kembali ke pertanyaan yang mulia dulu. Iya, kamu kan yang harusnya tanya. Pada hari kedua pernikahan kami, istri saya tiba-tiba menghilang. Saya menemukan sebuah ukiran kayu berbentuk naga di samping tempat tidur. Bawa ke sini, baik. Kapan? Malam kejadian. Di kamar pengantin baru hanya kamu dan Nyonya Cui berdua. Betul, hanya saya dan ayah saya. Apakah ada kerugian harta benda? Tidak ada kerugian. Apakah kamu punya musuh? Saya hanya seorang pelajar. Tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Apakah ada surat atau pesan yang tertinggal? Apakah kamu minta uang? Kenalan. Penipu,
Tidak pernah lihat surat. Daripada tanya dia, lebih baik periksa rumahnya saja. Cari bukti yang jujur, tidak usah. Saya sudah membuat keputusan dalam kasus ini. Tepuk tangan untuk Cao Min. Bajingan berani. Malam pengantin baru. Merencanakan pembunuhan terhadap istri, Nyonya Cui. Menguasai harta warisan Nyonya Cui. Tapi karena tidak ditemukan korban, belum bisa dipastikan apakah Nyonya Cui hidup atau mati. Saya putuskan sebagai berikut. Harta warisan pasar gelap sementara disita oleh kantor ini. Bukan. Disimpan sementara oleh kantor ini, benar. Disimpan oleh kantor ini. Sedangkan untuk kasus pembunuhan istri Zhang Sheng, menunggu ditemukan Nyonya Cui. Baru akan diputuskan. Siapa orangnya? Tangkap Zhang Sheng dan masukkan ke penjara dulu. Keputusan akan diambil kemudian. Saya dizalimi, Yang Mulia. Melihat kamu begitu penuh cinta pada istrimu, mungkin pelakunya memang orang lain. Aku tidak peduli soal adil atau tidak. Yang penting bisa menemukan pembunuh istriku. Kembalikan nyawa istriku padaku. Aku rela mati sekalipun. Istriku, tunggu aku di sana. Aku akan segera ke sana menemanimu. Kembalikan nyawanya padaku. Kamu yakin sekali begitu, meskipun sekarang ini dia sudah meninggal. Begini. Ceritakan dulu tentang hubunganmu dengan Nona Cui. Kami dikenalkan oleh seseorang. Lalu kenal cukup lama. Mulai hari ini, istriku. Kamu dan aku sudah menjadi suami istri. Ini kunci ruang pembukuan dan toko milik Cui. Mulai sekarang, aku tidak akan keluar rumah lagi. Berusaha cepat-cepat memberi keturunan untuk keluarga Zhang. Melanjutkan garis keturunan. Hari ini kita baru menikah. Ngapain bawa barang-barang sementaranya itu? Katanya malam pertama itu sangat berharga. Istriku, mending kita istirahat lebih awal saja. Istriku, selagi belum pagi. Ayo sekali lagi. Istriku. 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 Oh. Begitulah. Aku sudah bicara sepanjang sore. Bisa jadi bagaimana lagi? Justru karena sudah bicara sepanjang sore, masalah ini terlalu tragis. Orang normal yang mengalami kesedihan mendalam, mana mungkin ingatan tentang kejadian begitu jelas. Urutan ingatan jelas, tidak ada yang terputus-putus. Logikanya juga lancar. Kamu, apakah mencurigakan? Sudahlah, jangan bicara lagi. Tahan dulu, Tuan, tahan dulu. Tuan. Tolong putuskan untukku, Tuan. Aneh sekali. Aku kan cuma datang untuk menyelidiki jejak Cui. Kok di siang bolong pasar yang ramai ini malah tidak ada satu orang pun. Gadis Peony, kok kamu di sini? Kok Tuan tidak merindukanku? Ya. Tentu saja merindukan. Kalau kamu sudah tahu hal-hal yang seharusnya tidak tahu, maka hidupmu adalah bencana. Aku percaya selama kamu mati,
Aku akan aman. Ah masa, kamu sudah tidak pura-pura lagi. Urusan sudah beres bagaimana? Ada orang yang suka baju biru namanya Chulan. Dia seorang pendekar. Yang di sampingnya, Zanyan, adalah orang kabupaten. Beberapa latar belakang. Belakangan ini mereka sedang menyelidiki Peony dari Tianxiang. Katanya, Peony mirip dengan orang yang melakukan persembahan di kuil Raja Naga hari itu. Kenapa Peony tidak ada hari ini? Tuan. Saya takut si ratunya bunga peoni memiliki identitas khusus. Prajurit kalah. Tidak kusangka kamu masih hidup. Tidak kusangka kamu masih bertahan hidup. Masih banyak hal yang tidak bisa kamu bayangkan. Lin. Kalian berdua bagaimana bisa melindunginya? Bawahan gagal menjalankan tugas. Mohon Tuan melakukan ritual. Bawahan selalu mengawasi. Tapi lengah sedikit tiba-tiba dia diam saja. Bawahan pantas mati 1000 kali. Kamu pantas mati 1000 kali. Sekarang sudah berganti dinasti. Bendera besar sudah runtuh. Mana ada putri lagi? Hormat kepada kakak kaisar. Kamu sudah datang. Sudah larut, suruh orang masuk. Mohon kaisar kembali ke surga. Ingat apa yang kamu katakan. Kurangi bisnis yang merugikan. Panjang umur kaisar, panjang umur selamanya. Hahaha. Hahaha. Yang mulia. Orang-orang ini sangat takut, tidak bisa ditahan. Lepaskan aku mau membunuh si mulut lancip itu, membalas dendam untuk ayahku. Aku harus keluar. Li Tianxia. Sekarang pamanmu sudah menguasai seluruh pasukan elit. Pasukan di luar semuanya bawahannya dia. Kalau kamu keluar, hanya ada jalan mati, tapi ayahmu dia. Pangeran Kong, ikut aku saja. Kamu masih ingat pedang hidup mati yang diberikan Daguosi padamu? Jin Feng Yu Huang Tianxia Jin Enen. Jin Feng Yu Huang Tianxia Jin Enen, benar. Anda adalah harapan terakhir dari Daqi. Harapan terakhir dari seluruh dunia. Jangan sia-siakan harapan kaisar kepadamu. Cari dengan teliti untukku. Juedi-san, harus menemukan Putri Luowan, harus mati kalau tidak. Tianxia, tenang saja, bawahan sudah atur semuanya. Tianer kemari. Tianer, keluarga Chu kami telah lama setia kepada kaisar. Sekarang saatnya kamu berbakti pada negara. Jangan buat Tianer takut. Aku Chu Zixiong, anak yang berdiri tegak dan gagah. Jangan takut. Orang-orang, putri di sini. Ayah, aku mau ayah.
Ini di mana? Tidak kenal. Tidak kenal, tapi sepertinya ini keluarga kaya. Rubah kecil. Kenapa kamu tahu? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu katakan, tapi aku rasa kamu yang menyelamatkanku. Terima kasih ya. Aduh. Masih banyak kasus di Shenyang. Aku duluan ya, aku pulang dulu. Boleh minta tolong antar jalan? Tentu saja bisa, yuk. Masuk sini beli barang Jalan lurus, ada kereta kuda yang mengantar kamu. Aku bisa percaya kamu. Ayahku bermarga Chu. Sama dengan anak muda ini. Siapa sih yang nggak tahu? Kamu adalah putra Kaisar Luoxiao sekarang ini. Ayo. Cepat tangkap aku dong. Di sini nih. Aku sama Putri lagi main petak umpet di luar. Aku nggak tahu dia sembunyi di mana. Kamu siapa namamu? Nama lengkapku Chu Changfeng. Panggilanku Tianer. Kamu kesini. Kakak main petak umpet sama kamu. Oke, biasanya, si Putri sembunyi di mana? Di balik selimut kasur. Di belakang lemari. Kadang-kadang Putri juga dibawa nenek ke halaman. Feng, coba pikir lagi dengan baik. Kalau nggak ingat, aku bunuh kamu. Lepaskan aku, lepasin aku. Aku nggak ingat. Aku beneran nggak tahu. Aku beneran nggak tahu Putri sembunyi di mana. Wajah kecilmu ini halus banget. Mending jadi sapu tangan kulit manusia aja. Lepaskan dia. Dia masih kecil. Kamu pakai cara licik juga nggak guna. Anak kecil mana mungkin bohong? Kalau Terima kasih Ayah Kaisar atas pertolonganmu. Ini yang dikasih sama kakak Changfeng. Waktu itu kamu digantikan Liu untuk mati menggantikan aku. Aku nggak berdaya. Aku nggak tahu kamu benci aku atau enggak. Tapi aku juga nggak tahu. Kamu masih jadi kakak Changfeng aku atau bukan? Tuan. Aku sudah periksa dengan teliti. Hari itu di altar, gadis yang kami temukan adalah Mudan, dan mayat gadis di altar dibakar. Sehingga kami tak bisa menyembunyikannya. Sudah penuh tanda tanya, kamu bagaimana bisa tahu? Dari gadis yang kami temui hari itu. Dia tidak mengenakan tanda apapun, tapi anting ini yang kutemukan di altar. Hari itu kami menemui Mudan. Dia memakai anting anggrek serupa. Tapi bukan ini. Karena anting ini, dia dilempar ke altar. Ada banyak anting yang persis sama. Kamu bagaimana bisa yakin? Kalau ini pasti milik Gudan.
Karena anting ini berasal dari istana. Istana membuat perhiasan unik supaya para bangsawan tidak pakai yang sama. Jadi cuma dibuat satu buah. Dan setiap perhiasan punya nomor identifikasi sendiri. Hari itu aku mencuri anting peoni. Mereka ternyata sepasang. Jangan tunda-tunda lagi. Pergi sekarang juga. Kalau kamu terus begitu, kita gimana mau pergi? Karena kualitasnya kurang ya. Tidak apa-apa, bawa keranda sambil tabuk genderang saja. Apa itu mata-mata? Mata-mata itu artinya diam-diam mengintai. Oh, jadi maksudmu begitu ya? Tentu saja tidak buruk. Si Wang yang dipercaya muncul lagi. Apa? Katakan saja. Dengarkan kata dua pejabat ini. Sedan pengantin ini baru sampai depan pintu. Kita panggil pengantin wanita tapi dia tidak keluar. Aku sudah panggil berkali-kali tapi dia tidak merespon. Aku takut terjadi sesuatu makanya aku panggil Lian. Sungguh ini bukan urusanku. Pelajaran keempat dalam 10 hari. Penanganan luka bakar darurat. Ayo makan permen sari buah. Ayo, jangan begitu serius. Aku takut kalau kamu seperti itu. Sekarang kamu baru tahu takut. Waktu kamu tendang pintu rumahku bukannya cukup. Berani. Bukan itu, aku takut kamu dalam bahaya. Bahaya. Di sini justru aku yang paling berbahaya. Bakso pangsit dijual. Jual bakso pangsit. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Hei, yang jual bakso pangsit. Bau cinnabarnya kental sekali. Bangunlah, benda itu sudah aku usir. Hei, aku terluka. Kakiku mati rasa, tidak bisa berdiri. Haha. Terima kasih ya. Karena kamu juga pernah menyelamatkanku. Tidak perlu menyesaliku. Kamu pernah bertemu monster yang barusan aku temui. Kamu mengikutiku. Aku tidak. Kalau kamu tidak percaya aku, ya sudah. Ayo, datang sini. Makan selagi hangat, ayo. Ada apa? Kamu tidak ada yang ingin kamu katakan padaku. Tidak, benar-benar tidak. Wolf G. Kamu benci aku karena aku cari nafkah di bawah langit ini. Mana mungkin aku benci kamu kotor. Aku tidak menyangka kamu cantik dan baik hati. Bahkan lebih bersih daripada banyak tuan yang pernah aku temui. Aku mana mungkin benci kamu kotor. Apa yang kamu katakan itu benar. Benar, tentu saja semua benar. Di hidup ini aku tidak pantas untukmu. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikah denganmu.
Belakangan ini sering terjadi hal besar. Lange, kalau ada kehidupan selanjutnya aku pasti menikah denganmu. Jangan ganggu aku terus dong. Lalu kamu berencana kapan memberitahu Mei Xiang? Kamu perempuan. Wah, ini ya. Aku kasih tahu kamu. Kasih tahu apaan? Baiklah, aku nggak ngomong lagi. Aku nggak ngomong lagi. Tapi tadi Mei Xiang bilang, belakangan ini bakal ada kejadian besar. Maksudnya apa? Barang rusak. Kamu ini gimana sih kerjaannya? Luo Changfeng ternyata nggak mati. Gagal kerja di bawah pohon. Meminta tetua buat hukum kamu apa gunanya? Yang paling penting sekarang bunuh Luo Changfeng. Nggak boleh dia berbuat jahat seenaknya. Mata-mata bawah air bilang bisa kasih laporan rahasia. Hari itu, tepat di Dalisi, lagi ngawasin anak muda bernama Chulan itu. Seingatku, dia mungkin terkait kasus Qianlong Gui. Mau kirim orang nggak? Nggak usah. Aku yang urus masalah ini. Suruh Bupati lihat catatan komando Qianlong Wei. Pasti seru nih, hahaha. Kembali, Tuan, malam sudah larut. Tapi ternyata yang hilang itu keluarga Cui. Waktu kematian kurang dari 3 jam. Penyebab kematian. Tenggelam, omong kosong. Mayat ini nggak ada setetes air pun di badan. Katanya Ratu Belanda. Tuan, minggir dulu. Nggak bisa. Sekarang sungai dan sumur di dalam dan luar kota hampir kering. Masa bisa mati tenggelam karena air naik? Wanita ini aneh. Pengantin Raja Naga. Wanita ini aneh. Pengantin Raja Naga. Wanita ini aneh. Pengantin Raja Naga. Wanita ini aneh. Hahaha, ngapain ngikutin orang gila? Lanjut, ceritain gimana dia bisa tenggelam di daratan kering. Aku nggak tahu penyebab kematiannya, tapi memang tenggelam, dan mayatnya nggak ada luka yang jelas. Sepertinya bukan dipaksa orang. Omong kosong, wanita itu selalu baik dan sopan. Masa mungkin ketahuan sama orang lain? Bisa juga mati diracun. Atau nggak bisa melawan. Kamu yakin ini soal perselingkuhan? Kamu tahu apa? Atau bilang keluarga Cui? Malah kamu yang bunuh. Tuan, yang mulia. Tolonglah, Anda harus bela saya. Selesaikan kasus ini. Keluarga Cui terpeleset dan tenggelam. Kasus kematian Zhang Sheng. Tuduhan tidak terbukti. Tuan, kasus ini banyak kejanggalan. Bawahan mohon otopsi mayatnya. Nggak boleh, potong mulutmu. Kalau nggak, aku tukar posisi sama kamu yang urus. Tuan, Tuan, dia sama sekali tidak peduli dengan ini semua. pasti ada masalah. Aduh. Pasti ada balon. Apa-apaan ini? Harus diusut sampai tuntas. Apa maksudnya jaringan koneksi luas itu? Rumah mayat Dalisi masuk seenaknya. Keren kan? Ayan memang hebat. Tapi aku masih nggak ngerti. Orang besar udah bilang ini perampokan. Kamu ngapain? Orang nggak kenal dekat. Kalau orang besar tahu masalah ini, kehilangan pekerjaan itu masih yang ringan. Tante, aku harus mengusut tuntas masalah ini. Kalau enggak,
Aku nggak bisa tidur. Lagi pula kamu belum tahu caraku kan. Aku jamin nggak bakal ninggalin jejak. Oke, ayo cepat kerjakan. Aku jaga supaya aman, ya. Aku mengerti. Gadis Meixiang, kamu pengalaman luas banget. Tolong lihatkan ini kain apa. Ini kain rami api dari barat jauh. Jarang sekali ditemukan. Kamu dapat dari mana? Jangan tanya. Kamu bilang saja ke aku. Aku bisa dapat kain ini di mana? Aku bisa dapat kain ini di mana? Sepengetahuanku, Raja Sutra Tianyuan, Wang Changming, punya hubungan baik dengan pedagang barat. Waktu upacara kuil Raja Naga terakhir, dia juga beli sehelai kain rami api darinya. Kuil Raja. Gadis Meixiang, terima kasih. Cepat pergi, hindari persaingan. Kamu tidak boleh masuk. Aduh, kamu pukul orang seperti itu. Siapa itu? Berhenti. Aku ngomong kamu nggak dengar ya? Ah. Dia petugas pengadilan Dalisi. Kami sudah kenal lama. Dia cuma tamu biasa, nggak ada maksud apa-apa. Ingat itu. Qianlong tak malu, bisa setia demi keselamatan. Jangan sampai ada hubungan pribadi. Belum paham. Aku pergi jauh ini ada urusan yang harus kamu kerjakan. Laner, kalau kamu nggak kenal bajingan itu, aku sudah bilang duluan. Benarkah? Tante, kamu pulang dulu, obati lukamu. Aku duluan pergi ke suatu tempat. Kamu mau kemana? Kamu nggak mau cari si tampan itu lagi kan? Aku bilang, si tampan itu nggak bisa diandalkan. Lalalala. Aduh. Ah, gadis Meixiang, kamu kok di sini? Ada yang mau bunuh aku. Cepat lari. Aku tahu tempat aman, ikut aku. Gadis Yuxiang, kamu nggak sempat jelasin. Bang Lan, tolong aku ya. Serahkan ini kepada pria yang tadi masuk ke kamarku. Ini adalah informasi yang sudah kutip selama bertahun-tahun. Sangat penting. Setelah kamu mengantar intelijen, segera pergi. Jangan pernah kembali. Gadis Yuxiang, sebenarnya siapa yang mau membunuhmu? Ikut aku ke kantor kabupaten. Aku pasti bisa melindungimu. Kalau tidak ada apa-apa, aku sudah cukup hidup. Orang sepertiku lebih baik mati bersih tanpa meninggalkan jejak. Hidup ini. Kamu lebih baik lupakan aku saja. Aku tidak pantas jadi istrimu. Tidak kusangka. Aku tidak bisa menikahimu karena aku juga seorang wanita, tahu.
Kamu hanya terpaksa, tidak peduli siapapun identitasnya. Kita semua sama-sama setara dan terhormat. Sekarang kamu sudah terjebak dalam bahaya. Kamu harus melarikan diri. Jangan menyalahkan diri sendiri. Aku ingin mulai dari awal lagi. Gadis Mei Xiang. Gadis baik Xiao. Betul, Nona. Cepat pergi. Aku tidak. Aku mau membawa dia pergi bersama. Aku mau bawa dia juga. Orang di dalam, dengar. Kamu diduga membunuh Ratu Kecantikan Tian Xiang, Mei Xiang. Kamu sudah kami kepung. Menyerahlah saja. Kalau tidak, kami akan menerjang masuk. Bajingan berani. Kamu karena menghindar gagal merencanakan pembunuhan pada Ratu Kecantikan Tian Xiang, Men Xiang. Akui atau tidak? Lulus ujian tingkat ketiga tahun Mingde, pangkat kedua. Kamu pasti sudah pernah lihat aku. Kamu yakin mau menjatuhi hukuman padaku? Tuan, ini adalah bagian yang diambil dari mulut Nyonya Cui. Bagian ini datang dari wilayah barat. Namanya kain rami api. Sifatnya sangat menyerap dan menahan air. Sepotong kain kecil bisa menyerap setengah bak air. Berdasarkan kondisi mulut dan hidung Nyonya Cui yang kering dan rembes air, bisa disimpulkan Nyonya Cui kemungkinan pertama dibunuh, kemudian dimasukkan kain rami api basah ke dalam rongga dada. Setelah meninggal, tubuh mengeluarkan cairan dan mengembang perlahan. Setelah orang meninggal, tubuh menjadi keruh dan perlahan membengkak. Perlahan air yang membasahi saraf mati keluar dari mulut dan hidung. Tuan, saya menduga kematian Mei Xiang dan keluarga Cui ada sesuatu yang ganjil. Mohon Tuan pertimbangkan dengan seksama. Sudah selesai. Siapa yang suruh kamu membedah jenazah orang, Hu? Aku sudah bilang kasus Nyonya Cui sudah selesai. Tidak mau patuh perintah atasan, berkali-kali merusak jenazah orang. Kamu pantas dihukum apa? Ayo, jebloskan makhluk bajingan ini ke penjara untukku. Jebloskan makhluk bajingan ini ke penjara untukku. Tuanku. Sebenarnya kamu diperintah siapa? Sampai sebegitunya ingin membunuhku. Kamu yang di belakang memakan orang. Apa kamu benar-benar takut aku mengungkap kebenarannya? Lengkapin, jebloskan juga dia keluar dari sini. Tidak perlu. Masuk. Bersikaplah jujur. Maaf, kamu sebenarnya tak seharusnya terlibat urusan ini. Aku yang sudah membawakan masalah untukmu. Nanti aku akan cari cara supaya kamu bisa keluar. Aku tidak akan pergi. Nona Mei Xiang begitu baik, seorang perempuan. Aku tidak bisa membiarkan dia mati sia-sia begitu saja. Aku harus menuntut keadilan untuknya. Lanner. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kita seharusnya tidak ngomongin ini di depan Tuan Besar. Semua ini salahmu. Aku sudah tahu kalian para laki-laki cantik itu nggak ada yang baik. Lanner, kamu tahan dulu 2 hari ya. Setelah Tuan Besar marahnya reda,
aku akan coba minta belas kasihan. Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba mengganggu saudaraku. Aku duluan pergi ya. Jangan marah ya, dia memang seperti itu. Mulutnya suka ngomong sembarangan, tapi sebenarnya dia orang baik. Cuma dia suka membual. Tidak masalah, kelihatan dia sangat peduli sama kamu. Bisa dicintai dan diperhatikan itu hal yang menyenangkan. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Aku antar kamu keluar. Aku tidak pergi, padahal aku sudah jadi buronan. Kalau aku pergi, aku jadi pelarian. Selain itu masih banyak kasus yang belum aku selidiki. Aku harus mengungkap kebenarannya. Kebenaran harus terbuka di depan semua orang. Kamu harus pergi. Kalau tidak, kamu bisa saja mati di sini tanpa jejak. Kenapa kamu tidak percaya? He Mingyuan ingin membunuh aku. Dia sendiri tidak mau kena masalah. Jadi, dia mungkin sudah meracuni makanan. Kalau kita makan, kita berdua akan saling berkelahi sampai mati di sini. Jadi, kamu masih mau menuntut keadilan untuk Mei Xiang? Tentu saja. Baik, kalau kamu percaya padaku. Aku pasti akan membantumu menuntut keadilan untuk Mei Xiang. Kamu hebat. Asalkan kita bisa selamat kali ini. Aku akan menarikmu masuk. Aku jamin cuma butuh setahun. Pasti akan membuatmu jadi pria sejati. Ikuti aku. Sudah dapat petunjuk tentang hemp fiber. Kamu yakin ini dia? Benar, Mei Xiang bilang. Kain rami dari kuil Raja Naga dibeli di sini. Aku pergi duluan. Kamu cukup setia, ya, bahkan tahu menunggu aku. Ayo, kenapa bengong, kita jalan. Astaga. Waktu kematian seharusnya lebih tepat. Terjebak, cepat pergi. Ikuti aku akan menerobos keluar. Ikuti aku. Wanita cerah. Datang ke rumahku malam-malam begini buat apa? Bukankah kamu sudah mati? Mati. Ini mati. Ini manusia, lari. Mas Gui keluar. Tentu saja manusia. Dan benar-benar orang mati yang sesungguhnya. Sedikit trik dunia bawah. Maafkan dua tamu terhormat ini. Kamu siapa? Kenapa menyelamatkanku? Aku pemilik Biluo Tian Xianglou. Mei Xiang adalah orangku. Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Ini rumahku, kan? Kenapa aku tidak boleh di sini?
Yang mulia, tolong balas dendam untuk Jia Xiong. Kamu kenal aku. Aku tahu Kemin Yuan sedang melawanmu. Kakakmu juga dibunuh karena kalian. Jadi kamu pasti orang besar. Kakakmu mati karena aku. Kamu tidak benci aku. Tidak benci. Karena aku tahu, meski dia tidak mati hari ini, dia pasti mati juga suatu saat nanti. Selama ini, aku ikut Heming Yuan melakukan banyak hal keji, menghasilkan banyak uang haram. Aku juga tahu terlalu banyak hal yang seharusnya tidak aku tahu. Jadi kematiannya sama sekali tidak mengejutkanku. Kamu tahu siapa pembunuhnya? Kalau mau bukti ikut aku. Ini ruang rahasia kuil Raja Naga, pencurinya ini. Katakan dari mana asalnya beras ini. Lepaskan, kamu hampir mencekiknya. Aku tidak tahu dari mana asal beras ini, tapi aku tahu. Selama ini, Heming yang sesekali selalu bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa cepat dijual dan menghasilkan uang. Dan kali ini, kami sebenarnya berencana menunggu Han semakin parah, lalu menjual beras ini dengan harga 10 kali lipat harga biasa. Dapat untung besar. Buku catatan ada di sini. Orang lihat langsung tahu. Ya, pasti ini jebakan untukku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku, tolong. Siapa? Siapa? Berani sekali kamu, rakyat jelata. Berani masuk ke ruang dalam tuanku. Tolong. Bawa keluar anjing sialan ini dan seret ke gerbang kota. Tolong. Tolong. Hahaha. Saya sudah bertemu dengan Yang Mulia Dewa Kebijaksanaan, bukan? Yang Mulia Raja Neraka Pengambil Jiwa. Yang Mulia Raja Neraka Pengambil Jiwa, tolong ampunilah saya. Aku beri kamu waktu sebatang dupa. Hidup atau mati tergantung pada dirimu sendiri. Aku bilang semuanya. Asal biarkan aku hidup, anjing ini. Aku akan bilang semuanya. Ah. Aku bilang, semua karena mereka yang menyuruh aku melakukan ini. Aku tidak mau, sungguh aku tidak mau, tapi mereka yang menyuruh aku melakukannya. Mereka siapa? Aku tidak tahu siapa mereka. Dulu aku ikut ujian, adikku gagal ujian. Aku sampai terpikir untuk bunuh diri, tapi mereka yang menyelamatkanku. Aku ingin jadi pejabat. Haha. Ingin. Dalam mimpi pun ingin jadi anjingku. Aku buat kamu jadi pejabat. Haha. Asal aku jadi pejabat. Jangan bilang jadi anjingmu, jadi tikus juga oke. Sambutan hangat untukmu. Warga desa, dengarkan baik-baik. Yeah. Akhirnya aku jadi anjing mereka. Anjing yang setia dan loyal. Jadi, kamu yang membunuh Jin Chai. Aku masih hidup, ingat itu. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Semua persediaan makanan itu mereka yang kirim. Tapi aku bisa bantu kalian tangkap orang yang berkomunikasi denganku. Namun kalian di Qianlong harus jamin keselamatanku. Tidak ada apa-apa. Santai saja.
pasang ikat pinggangnya. Jaga dia baik-baik. Mati itu bukan ini. Hei, jangan pergi. Aku takut banget. Aduh, ini. Sungguh Raja Neraka pengambil jiwa, ternyata bisa lari juga. Antidotnya. Aku akan maafkan kamu, tidak membunuhmu. Tidak masalah, kalau mau antidotnya kalahkan aku. Kalau menang, nyawaku jadi milikmu. Hemat tenaga. Racun itu tidak berefek padaku. Ini bukan untukmu. Ini untuk aku sendiri. HMPH. Kamu tahu tidak? Kamu tahu aku takut sakit seperti apa? Aku benar-benar nggak tahan sama band besar kalian yang avant-garde itu. Hahaha. Aku ini pinter, kan? Tunggu dulu jangan buru-buru. Kakak kalau mau, bisa dipeluk aku dulu. Nggak percaya. Kamu bisa coba sama Heming Yuan. Segala sesuatu itu memang sulit. Senjata besi panas. Nggak guna. Aku kasih tahu lagi. Sebenarnya pertunjukan kita kali ini sama sekali bukan. Ada yang nggak beres. Hahaha, pantas saja kamu itu penggoda maut. HMPH, masih nggak terlalu bodoh. Kalian nekat banget. Berani membunuh pejabat kerajaan, bunuh aja mereka. Ini makhluk apa sih? Kok nggak bisa mati? Waktu aku keluar dari ibu kota, aku diserang sama makhluk-makhluk ini. Sekarang jelas polisi pasti mati di tangan mereka. Kalau bisa tangkap kepala mereka, kasus-kasus ini cuma bisa diselesaikan dengan membunuh sampai bersih. Kak, kamu masih nyari pelaku kapan sih? Santai aja. Aku udah nggak kuat lari lagi. Jangan berhenti, terus lari. Kamu pergi aja. Nggak usah peduli aku. Aku sekarang udah nggak kuat lari sama sekali. Fo Luo Changfeng, aku nggak akan ninggalin teman seperjuangan. Nggak usah terlalu memaksakan diri. Berperang harus setia pada negara dan tentara. Kalau aku jadi angin, aku nggak pernah takut. Ayo. Tante. Depan sana sudah gerbang kota. Kalian cepat pergi. Kalau nggak nanti terlambat. Tante ikut kami aja yuk. Itu terlalu berbahaya. Aku nggak punya kemampuan lain. Cuma punya banyak teman. Aku tetap di dalam kota. Siapa tahu bisa dapat informasi buat kalian. Cowok manis, aku peringatkan kamu. Jangan ganggu saudara-saudaraku, kalau nggak aku. Cepat pergi. Aku tunggu kamu balik. Ayo pergi.
Jaga diri ya. Kamu sekarang diam-diam suruh mereka balik. Aku nggak akan bunuh kamu. Sebenarnya kamu siapa? Tentu saja orang yang mau membunuh mereka. Cepat suruh mereka balik. Jangan bermimpi. Aku mati pun nggak akan mengkhianati teman. Aku sudah menunggu kalian lama sekali, sampai hampir ketiduran. Ingat, lain kali lebih cepat ya, berani membunuh pejabat kerajaan. Kalian nekat banget. Tangkap mereka. Jangan bergerak. Ah, ikut aku. Depan sana ada rumah kosong. Di dalam ada cukup makanan dan obat-obatan dasar. Kalian pergi dulu buat istirahat dan sembuh. Ayah. Itu kamu, aku bukan ayahmu. Sampah ya tetap sampah. Bahkan anak haram kecil pun gak bisa diatur. Sampaikan perintah, kirim sedikit orang dari keluarga, harus ketemu mereka. Marah sampai sakit badan itu gak sebanding. Kalau perlu aku yang langsung pergi lagi coba. Kamu sudah capek ya? Istirahat saja, urusan ini serahkan ke Daksuan. Ikuti orang yang barusan masuk ke apotek itu. Lihat dia beli obat apa. Akhirnya gak tahan juga. Orang. Pasang hadiah yang kita terima di lemari itu. Wah, kalian cepat lihat itu apa itu. Ah, apa itu? Serem banget. Lihat, kenapa bisa digantung di situ? Ya ampun, kamu kenal ini. Terus ini gimana ceritanya? Aku juga belum pernah lihat. Ah, muncul tiba-tiba pagi ini di sini. Kasihan banget, katanya apa ya? Iya aja. Katanya dari kantor hukum lama. Kepala regunya juga gak tahu bener atau gak. Coba lihat sendiri. Kepala sudah digantung, bisa palsu apa? Aduh. Orang ini terlalu malang, sungguh kasihan. Benar-benar kasihan. Kepala digantung di sini tapi gak ada yang ngurus jenazah. Ini juga bikin orang mati. Lama tak jumpa, semoga kamu baik-baik saja. Semua bilang kamu dan Zanyan punya perasaan yang nyata. Lihat ekspresimu. Kayaknya kamu gak terlalu sedih. Ayan itu yang bunuh kamu. Dasar binatang. Aku akan membunuhmu. Ah. 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 Kekasihku sudah mati. Katakan yang sebenarnya, aku masih bisa jamin jenazahmu utuh. Belum bilang apa-apa. Kamu mau jadi wanita. Kalau aku sudah menghabiskanmu, kamu cuma wanita busuk. Jangan cari yang tidak lengkap, cari semuanya. Kepala Long dari kantor hukum Dalisi, semuanya aku yang lakukan. Bicara baik-baik, kalau tidak, Sebenarnya,
Kami saat itu tidak berniat membunuh mereka, karena mereka terlalu berharga. Hahaha. Hahaha. Ha. Lagi pula kita sudah seperti suami istri semalam. Kamu harus patuh dan bergabung denganku. Aku pasti akan carikan kamu petugas berpakaian bagus. Biar kamu juga pakai seragam resmi. Puff. Sungguh buta mata melihatmu bisa suka sama binatang sepertimu. Jangan bilang itu kamu. Meski dia wanita suci yang setia, aku tetap bisa menaklukkan dia. Sudahlah, jangan ngaret. Ganti yang berikutnya, kamu yang urus sendiri. Ini aku kasih padamu. Sebagai hadiah ganda, biar dia benar-benar menikmatinya. HMPH. Jangan sampai meninggalkan bekas luka. Aku mau main game sama Kaisar Qianlong. Biar mereka benar-benar senang. Orang itu siapa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, posisinya sangat tinggi dalam pendidikan. Aku belum pernah lihat wajah aslinya. Tapi dari suaranya, sepertinya dia seorang dewi wanita. Kalian mau pakai wanita yang dipilih Lulue untuk mengendalikan istana. Hadiah besar. Katakan di mana orang lain bersembunyi. Tante, aku sudah balas dendammu. Ayo pergi, ayo pergi. Ternyata sudah lama ingin membunuhku. Dia juga dimanfaatkan orang, tapi dia memang banyak berbuat jahat. Mati memang sudah pantas. Di dalam Kabupaten Wandian tempat bersembunyi tidak banyak, bahkan di luar kota. Anak-anak muda sangat sedikit, mereka tidak akan bersembunyi di dataran rendah. Dataran rendah dengan sawah biasanya banyak petani yang tinggal berkelompok, lebih mudah terdeteksi. Jadi di gununglah. Pertahanannya kuat dan sulit diserang. Semakin terjal gunungnya, makin mungkin jadi tempat persembunyian mereka. Ayo kita pergi. Orang Yin cepat jalan. Orang yang menghindar. Tidak ada larangan apapun. Orang Yin cepat jalan. Mana orangnya? Tunggu dulu. Kalau di sini benar pernah ada tahanan, pasti ada jejaknya. Luo Changfeng di sini. Puisi tertulis. Menyelamatkan adalah menyelamatkan nyawa. Belum selesai, sepertinya baru saja bangun dari tidur. Kejar penyair. Kejar penyair. Orang asing menghindar. Tidak ada larangan. Hampir saja kamu menipu aku. Katakan di mana wanita yang kamu bawa dari Lulue. Sebenarnya aku mau membiarkan kalian, tapi kalian malah mendekat dan bunuh diri. Bukankah kalian mau cari wanita-wanita itu? Mereka ada di sini. Hahaha. Jangan salahkan aku kalau tidak bilang ke kalian. Mereka sebenarnya belum mati. Jangan bunuh mereka.
Ekor emas dari emas murni. Kamp pelatihan perang. Prajurit baru 0500. Kalau bisa tahu mereka mau kemana, enak. Aku tahu mereka mau kemana. Kamu yakin dia mau bawa kamu ke sini? Aku dengar waktu dia bicara dengan orang lain secara diam-diam. Seharusnya ini tidak salah lagi. Tuan, apakah bawahan harus membawa orang masuk menyerbu? Tidak cocok. Luo Changfeng, kamu sadar tidak? Sepertinya setiap kali aksi kita selalu sudah dihitung orang lain. Jadi maksudmu? Tentu saja melakukan sesuatu yang benar. Apakah para wanita itu sudah diatur semuanya? Lapor Tuan, sudah diantar pulang semua. Jangan bicara, ekspresi ini. Masuklah. Sampah. Kamu terlambat 2 jam, tahu. Binatang seperti anjing berani telat janji. Sang pemimpin datang. Lapor sang pemimpin, barang sudah dikirim. Berani tidak hormat pada sang pemimpin. Ayolah, bunuh mereka. Wibawa sang pemimpin terlalu besar. Orang biasa tak kuat menahan. Memohon belas kasihan sang pemimpin. Ternyata ini hantu penggoda jiwa. Surga ada jalannya tapi kamu tak mau lewat. Neraka tak ada pintunya tapi kamu malah masuk bunuh mereka. Hantu penggoda jiwa, aku beri kamu kesempatan. Setia pada jalan panjang umur. Masih bisa aku beri tempat buatmu. Luo Changfeng, jangan dengarkan dia. Jalan panjang umur apaan? Aku mulai jalan kematian aja deh. Aku kenal kamu, kamu juga kenal aku. Aku juga kenal kamu. 10 tahun lalu darah di istana adalah kaisar yang harus mati, itu kamu. Kamu juga yang buat aku jadi istri ayahku. Kamu wanita berhati ular dan racun. Aku mau bunuh kamu. Hahaha. Hantu penggoda jiwa. Aku tunjukkan, kamu juga nggak berani bunuh aku. Asal kamu masuk kantor Qian Longwei. Sekeras apapun mulutmu, kamu nggak bakal tahan sampai 3 hari. Nggak usah ribet begitu. Aku bisa bantu kamu bunuh Xiao Tianzuo. Tapi kamu bisa kasih aku apa? Kenapa aku harus bunuh Xiao Tianzuo? Kalau nggak mau tawar-menawar ya sudah. Hari ini aku nggak bawa kamu pulang ke Qian Longwei. Aku tinggalin kamu di sisi Xiao Tianzuo. Itu baru penyiksaan tingkat 1. Ini yang kamu mau, bawa saja. Kamu sudah kerja sama dengan Xiao Tianzuo bertahun-tahun. Kenapa harus mengkhianatinya? Mengkhianati. Mengkhianatinya. Dia yang buat aku terancam bahaya. Makan dia. Kalau sudah makan dia, bisa lihat jalan panjang umur itu. Sejak itu Dewa Dewi tak mati.
Langit dan bumi tak menyesal, matahari dan bulan saling berhadapan, abadi selama-lamanya. Bola kecil lampu dewa ini. Biar aku dan adik-adik muridku lupa semua. Ah, ah, ah. Beri aku obat, beri aku obat. Aku mau. Hahaha, beri aku obat-obatan. Obat. Anak itu hari itu. Apakah dia membawa pergi semua senior kecuali aku? Tapi tunggu mereka kembali. Senior. Junior. Ah. Bisa membuat orang bingung. Perlahan-lahan ketagihan. Tambah napas. Akan membuat orang. Hahaha. Hahaha. Kamu siapa sebenarnya? Makan saja, makan haha. Hahaha, makan saja hahaha. Benar-benar hebat ya. Tentu saja Tuan Muda masih tidak percaya. Sulit untuk diterima ya. Bukankah kamu bagaimana bisa tahu? Lihat ekspresimu. Kamu sudah lama tahu identitasku. Waktu kamu menyelamatkanku dulu, aku sudah memberi petunjuk. Mungkin kita sudah dari kubu yang berbeda. Kubu berbeda, tentu aku membalas dendam untuk ayahku. Kamu bekerja untuk ayah angkatmu. Kamu tidak punya hati. Tidakkah kamu lihat aku melakukan ini dengan tujuan yang benar? Sungguh tujuan yang benar. Kamu sama sekali tidak tahu bagaimana aku menjalani tahun-tahun ini. Kamu jijik karena aku menganggap pencuri sebagai ayah, bukan? Ayah angkatmu adalah pembunuh ayahku. Aku pernah bersumpah akan memusnahkan seluruh keluarganya, termasuk kamu. Lorin. Aku tidak peduli kamu siapa namamu, atau apa urusanmu. Sepertinya aku tidak pernah mengenalmu. Ternyata di hatimu, aku dan Luo Changfeng adalah sosok yang sama. Mari kita bertarung sendiri-sendiri. Jika suatu hari kita bertemu dalam pertempuran, semoga kamu tidak menahan diri. Melihat bagaimana kamu pernah menyelamatkanku, aku bisa memberimu kematian yang tak tertandingi. Bagaimana? Baik, ya. Sampai titik darah penghabisan. Kamu benci Luo Changfeng karena meninggalkanmu. Benci Luo Xiao karena membunuh ayahmu. Benci Xiao Tianzuo. Benci Chu Zixiong karena tidak menolong saat sekarat. Benci Xiao Tianzuo yang merebut kerajaanku. Aku benci Luo Changfeng karena meninggalkanmu. Kamu, Luo Xiang, membunuh ayahku. Benci Xiao Tianzuo yang merebut kerajaanku. Bagaimana mencari dendam? Tidak menolong saat sekarat. Kamu bersumpah pasti akan membunuh mereka. Aku bersumpah.
B. Mahapati, tolong segera datang ke kediaman saya untuk upacara. Sekte Raja Dewa dan para hantu jahat sudah dihancurkan habis. Kamu tahu. Bagaimana menurutmu? Apakah mungkin itu ulah Luo Changfeng? Bukan hanya dia, atau bisa dibilang bukan cuma dia saja. Kalau dia berhasil menembus formasi kekuasaan kerajaanku, menghancurkan para hantu jahatku, Luo Xiao selama bertahun-tahun tidak mungkin jadi orang yang patuh begitu saja. Keluarga Luo tidak ada yang sederhana. Urusan Raja Dewa mungkin saja ada hubungan dengan Putri Luan An yang hilang 10 tahun lalu. Bagaimanapun juga, itu adalah kejadian besar. Dulu perjuangan yang mati-matian. Aku tak menyangka kamu masih percaya pada perjuangan mati-matian seperti itu. Seorang gadis kecil. Jauh dari pusat kekuasaan. Di sekelilingnya hanya ada seorang pengawal satu tingkat yang dulu. Tidak ada dukungan bangsawan. Tidak ada kekuasaan militer. Tidak ada kekuasaan finansial. Kamu beritahu aku. Kalau kamu di posisiku, bagaimana caranya membuat dunia damai? Hanya mengandalkan mulut saja. Tapi apa yang kamu bilang juga ada benarnya. Suruh bawahannya mengawasi Luo Xiao. Apa dia makan apa, ketemu siapa setiap hari. Semua harus dicatat dengan rinci. Harus lapor ke saya setiap hari. Kudengar kamu bawa Dewi pulang. Kok malah Tuan yang cemburu? Bicara baik-baik. Itu untuk kamu. Aku juga sudah tua, sudah mulai menua dan gak sehebat dulu, sebentar lagi gak bisa melayanimu. Daripada biar orang lain yang rendahan naik ke ranjangmu, mending aku sendiri yang melatih murid. Hahaha. Ini di mana? Kenapa aku bisa ada di sini? Kepalaku sakit sekali. Kamu bukan yang itu, kan? Aku, pelayan, muncul. Hormat kepada Putri Luoan. Kenapa kamu tahu identitasku? Itu Yang Mulia sendiri yang memberitahu aku, pelayanmu. Aku yang memberitahumu. Aku kok nggak ingat ya? Saat aku bertemu Putri sedang demam tinggi di suatu ruangan tersembunyi. Selama ini banyak sekali kebohongan yang terucap. Kepala saya sakit sekali. Yang Mulia, minum obatnya. Minum obatnya nanti sakitnya hilang. Yang Mulia bilang ke saya waktu itu, harus membalas dendam untuk Raja Dewa, harus merebut kembali tahta, harus membunuh Luo Xiao, makhluk tak setia dan tak berbakti itu. Kamu balas dendam untuk Raja Dewa, aku akan merebut kembali tahta. Penjaga Luo Xiu. Penjaga Luo Xiu. Makhluk tak berdaya dan tak berguna. Yang Mulia, sekarang hanya aku yang bisa membantu kamu. Kamu harus dengarkan aku. Aku akan dengar semuanya dari kamu. Luo Xiao. Luo Xiao. Besok aku akan atur kamu untuk bertemu seseorang. Kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan dia. Ingat, dengan segala cara. Asalkan dia puas. Kamu akan punya kesempatan menyerang dan membunuh Luo Xiao, bajingan itu. Ini hadiah untuk guru besar keluargamu. Ingat masuk lewat pintu belakang. Tenang,
Nyonya juga bukan pertama kali ini. Kami akan pastikan orang itu sampai dengan cepat dan aman. Kak, kok saya merasa ada yang aneh di hati ini? Jangan-jangan ada masalah ya? Pengantin hari ini benar-benar cantik. Kalau beruntung. Nanti kalau bosan terlalu cepat, bisa jadi kita juga kebagian jatah. Haha, waktu itu cewek kecil itu benar-benar disayang. Kulitnya halus banget, seperti sutra. Sayangnya, baru 2 hari sudah bosan dan meninggalkannya. Luolin, kamu gila. Aku, Lei Chang, yang gila. Bajingan yang kubunuh itu. Siapapun yang menghalangiku harus mati. Lepaskan aku atau aku bunuh kamu. Aku Luo Chengfeng. Kamu tidak kenal aku. Kak Chang Feng. Oh, itu kamu. Kenapa aku duduk di sini? Kenapa kamu mengikatku? Tolong lepaskan aku. Ya, ikatannya terlalu kencang, Lo. Kalau bukan Luolin, kamu siapa? Tentu saja aku Luo Ling. Kak Chang Feng. Tolong lepaskan aku, ya. Luo Chafeng, kenapa kamu ada di sini? Ini di mana? Kenapa aku pakai baju seperti ini? Ah. Tolong aku, sakit sekali. Luoli, kamu kena racun, ya. Cepat, ambilkan mangkuk-mangkuk itu. Cepat, ambilkan mangkuk-mangkuk itu. Aku akan setuju dengan apa saja kamu minta. Bukankah kamu suka padaku? Asal kamu kasih aku pil pemutus darah, aku akan kasih kamu sekarang juga. Sekarang aku benar-benar milikmu. Beri aku pil penghenti darah. Cepat beri aku pil penghenti darah. Tuan, bawahmu sudah memeriksa tempat menginap Sing Biluo. Pahlawan berbaju besi ada di sini. Jaga dia dengan baik. Hadiah yang kuberikan untukmu. Apakah kau puas? Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Jaringan langit luas dan longgar tapi tak pernah luput. Kamu kira apa yang kamu lakukan tidak ada yang tahu? Bawa dia pergi untuk diinterogasi.